8, selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di semester 2. Saya harap di semester 2 ini kalian semakin semangat dalam belajar, walaupun pembelajaran masih dilakukan secara online. Dan pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang teorema Pythagoras, terkhusus mengenai menentukan rumus Pythagoras pada segitiga siku-siku dan menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Disimak baik videonya dan dipersiapkan modulnya karena di situ ada isian yang harus kalian isi. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dalam kehidupan sehari-hari, teorema Pythagoras seringkali digunakan. Salah satu contoh jika dilihat di gambar, dalam bidang pertukangan, teorema Pythagoras ini digunakan untuk menentukan atau mengukur luas lahan. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah, yang pertama, kalian harus dapat menemukan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Dan yang kedua, kalian harus dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Pertama, kalian belajar tentang menemukan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C. Pada tiap sisinya terdapat persegi-persegi. Jika kita lihat, sisi A adalah 3 satuan, sisi B 4 satuan, sisi C 5 satuan. Jika kita mencari luas masing-masing persegi, masih ingat ya, luas persegi adalah S kuadrat. Jadi sisinya kita kuadratkan. Luas persegi dengan sisi A adalah 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Kemudian luas persegi dengan sisi B adalah 4 kuadrat, hasilnya ada 16. Dan sisi C adalah 25. Jika kalian amati, A kuadrat dan B kuadrat, jika ditambahkan hasilnya adalah 9 tambah 16 hasilnya 25, sama seperti C kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini yang disebut sebagai teorema Pythagoras. Sekarang kita kembali ke segitiga siku-siku yang tadi. C disebut sisi miring atau nama lainnya sisi hipotenusa. Kemudian B dan A disebut sisi siku. Sehingga rumus ini bisa kita ubah menjadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku yang pertama dikuadratkan ditambah sisi siku yang kedua dikuadratkan. Atau bisa dibalik, jika yang ditanyakan sisi siku, maka dirumuskan sisi siku pertama dikuadratkan sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku yang kedua dikuadratkan. Jika pada gambar segitiga ABC tadi, maka dapat dirumuskan bahwa A kuadrat, karena A kuadrat sisi siku, maka sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kedua kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian mencari B-nya. B merupakan sisi siku dikurangi. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Yang perlu kalian ingat bukan ABC-nya ya, tetapi rumus sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku pertama dikuadratkan ditambah sisi siku yang kedua dikuadratkan. Dan pindah ruasnya, sisi siku pertama dikuadratkan sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi siku yang kedua dikuadratkan. Agar lebih memahami, coba perhatikan contoh yang pertama berikut.
Di sini diketahui ada segitiga siku-siku dengan sisi PQR. Yang ditanyakan adalah rumus yang berlaku pada segitiga siku-siku tersebut. Untuk menentukan rumus, kita harus mencari dulu sisi miringnya. Pada gambar ini, sisi miringnya adalah sisi Q, karena terletak di depan sudut siku, maka Q ini disebut sebagai sisi miring. Maka jika mencari P merupakan sisi siku. Ingat tadi rumusnya, jika yang ditanyakan sisi miring, maka sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat. Tetapi jika yang ditanyakan sisi siku, maka sisi siku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kuadrat. Maka jika mencari P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Kemudian jika mencari Q kuadrat, karena Q merupakan sisi miring, maka ditambah sama dengan P kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Kemudian jika mencari R kuadrat, R sisi siku dikurangi miring kuadrat kurangi sisi siku kuadrat. Jadinya Q kuadrat dikurangi dengan P kuadrat. Contoh berikutnya. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di sudut A. Yang ditanyakan rumus yang berlaku pada segitiga tersebut. Langkah pertama, karena tidak ada gambarnya, kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku. Di soal sudah diketahui bahwa siku-siku di sudut A, maka sudut A yang ada sikunya kita beri nama A. Kemudian meletakkan B dan C bebas, misalkan B di bagian bawah sini, C-nya di atas. Setelah menggambar, kita tentukan dulu mana yang disebut sisi siku, mana yang disebut sisi miring. Sisi miring adalah sisi BC, ini sisi miring. Sisi AB sebagai sisi siku dan sisi AC disebut sebagai sisi siku. Sehingga mencari AB kuadrat sama dengan, karena sisi siku dikurangi miring kuadrat kurangi sisi siku kuadrat. Jadinya BC kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat. Kemudian BC kuadrat, BC sisi miring ditambah sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Kemudian mencari AC kuadrat. AC sebagai sisi siku dikurangi. Jadinya BC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Selain ditulis 2 huruf, sisi itu bisa ditulis 1 huruf. Sisi yang terletak di depan sudut A disebut sisi A. Sisi yang terletak di depan sudut B disebut sisi B. Sisi yang terletak di depan sudut C disebut sisi C. Maka di sini ada sisi ABC. Dan sisi itu ditulis dengan huruf kecil ya. Maka mencari rumusnya, jika mencari A kuadrat, karena A kuadrat sisi miring ditambah B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Kemudian mencari B kuadrat, B-nya sisi siku dikurangi A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Kemudian mencari C kuadrat, C sebagai sisi siku dikurangi, maka A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Jelas ya? Nah, sekarang masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini kebalikan dari contoh pertama dan kedua. Jika contoh pertama dan kedua mencari rumusnya sudah diketahui sudut sikunya, pada contoh ketiga ini kebalikannya, sudah ada rumusnya, yang ditanyakan sudut sikunya. Langkah pertama jika dijumpai soal seperti ini, mencari sudut sikunya, adalah kamu tentukan dulu sisi miring. Jika rumusnya seperti ini, sisi miring yang mana? Ya, karena ditambah
Jika ditambah itu mencari sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat. Ingat rumus yang awal tadi ya. Maka pada segitiga KLM ini sisi miringnya adalah KL. Setelah itu kita gambarkan segitiga siku-siku dengan sisi miring KL. Maka sudut siku-sikunya adalah sudut M. Berikutnya, jika ada rumus seperti ini. Nah, ini pengurangan. Jika pengurangan yang disebut sisi miring yang letaknya di depan ini ya. Ini sebagai sisi miring. Setelah itu kita gambarkan terlebih dahulu AC sebagai sisi miring. Maka yang disebut sudut siku adalah sudut B. Berikutnya, itu tadi jika rumusnya sisinya tertulis 2 huruf ya. Sekarang kalau sisinya tertulis 1 huruf. Ini pengurangan, maka yang sebagai sisi miring adalah A-nya. Maka jika digambarkan segitiga siku-siku seperti ini, A-nya sebagai sisi miring. Maka sudut sikunya, sudut yang di depan sisi A adalah sudut A. Jadi sudut siku-siku adalah di sudut A. Jelas ya? Berikutnya kita masuk ke menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Ingat rumus yang tadi ya, jika mencari sisi miring, tadi dirumuskan pada teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat. Tetapi jika mencari sisi siku, maka sisi siku kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku kuadrat. Nah, contoh yang pertama, perhatikan gambar ini. Langkah pertama, kamu cari tahu dulu X-nya itu sisi siku atau sisi miring. Gambar ini sudah jelas ya bahwa X sebagai sisi miring. Nah, karena sisi miring maka ditambah. Jadi X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 144 tambah 25. Hasilnya 169. Maka mencari X saja tinggal di akar. Akar 169 adalah 13. Contoh yang kedua, diketahui gambar seperti ini. Sisi miringnya yang mana? Ya, yang terletak di depan sudut siku, yaitu 17. Maka X itu sisi siku. Sisi siku dikurangi. Jadi X kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. Hasilnya adalah 64. Maka mencari X tinggal di akar. Hasilnya adalah 8 cm. Contoh yang ketiga, diketahui ada gambar seperti ini. Kalau tadi hanya ada satu segitiga, contoh yang ketiga ini ada 2 buah segitiga. Segitiga yang kiri dan segitiga yang kanan. Mencari panjangnya X. X itu sisi siku. Sisi siku dikurangi, maka mencari X-nya, X kuadrat sama dengan 41 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 1681 dikurangi 81, hasilnya adalah 1600. Maka X saja tinggal di akar, hasilnya adalah 40 cm. Setelah ketemu X, kita tuliskan ya, X-nya 40 cm, lalu kita cari Y-nya. Di gambar ini, Y sebagai sisi miring. Sisi miring ditambah. Jadi, Y kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. Maka Y kuadrat sama dengan 900 ditambah dengan 1600. Hasilnya adalah 2500.
Maka Y saja tinggal diakar, hasilnya adalah 50 cm. Jelas ya? Contoh keempat. Diketahui soal seperti ini, ada gambar seperti itu yang ditanyakan panjangnya AD. Kita tulis ukurannya terlebih dahulu pada gambar. BC 8 cm, CD 10 cm, dan AC 17 cm. Untuk menghitung panjangnya AD, kita tidak bisa langsung menggunakan teorema Pythagoras, karena AD hanya terletak pada segitiga ADC, dan ADC bukan segitiga siku-siku. Padahal teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Maka menghitung panjangnya AD, kita harus mencari panjangnya AB, lalu mencari panjangnya BD. Kemudian tinggal dikurangi. Mencari dulu panjangnya BD ya. BD terletak pada segitiga BCD. Nah, mencari panjang BD, BD ini sebagai sisi siku, maka dikurangi. BD kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64, hasilnya adalah 36. Maka BD saja tinggal diakar, hasilnya adalah 6 cm. Setelah mencari BD, kita cari panjang AB. Mencari panjang AB, AB terletak pada segitiga ABC. Maka mencari panjangnya AB, AB sisi siku dikurangi. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kita masukkan ukurannya. AB kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64. Hasilnya adalah 225. Maka AB saja akar dari 225, yaitu 15 cm. Nah, di sini sudah diperoleh AB 15 cm, BD 6 cm. Sehingga mencari panjangnya AD dengan cara panjangnya AB dikurangi dengan panjangnya BD. Tinggal 15 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 9 cm. Contoh yang terakhir, diketahui ada seperti ini ya, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di A. Luasnya 216 cm persegi. Panjang AB 24 cm dan ditanyakan panjang BC. Karena tidak ada gambarnya, maka langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-siku di sudut A. Meletakkan B dan C bebas ya, misalkan di sininya B dan di sini C. Yang diketahui AB 24 cm. Yang ditanyakan adalah panjangnya BC. BC itu sisi miring. Sisi miring tadi ditambah sisi siku kuadrat ditambah sisi siku kuadrat. Karena sisi siku AC belum ada, maka cari panjangnya AC. AC merupakan tingginya segitiga. Karena diketahui luas, kita pakai rumus luas. Ingat ya, luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Maka mencari tingginya, tinggal luas segitiga dibagi dengan setengah alas. Luasnya diganti 216, setengah kali alasnya 24. Maka 216 dibagi setengah dari 24, 12. Hasilnya adalah 18 cm. Kemudian baru mencari BC. BC sisi miring, maka ditambah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 576
ditambah 324, hasilnya adalah 900. Maka BC saja akar 900, hasilnya adalah 30 cm. Nah, supaya lebih menguasai materi ini, kalian kerjakan latihan soal. Latihan soal diambil dari buku Bu Pena halaman 101 sampai 103. Kalian kerjakan bagian A nomor 1 sampai 5 dan nomor 7, bagian B hanya nomor 1A dan 3B. Kalian kerjakan latihan ini di buku latihan. Jika sudah dikerjakan, lalu kalian foto dan diupload di GC latihan Pitagoras 1. Kemudian penguploadan paling lambat hari ini, yaitu tanggal 11 Januari 2021 pukul 15. Jangan sampai terlambat ya. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya membahas tentang penerapan teorema Pitagoras. Demikian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.